Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview paper tugas metode penelitian ke-7 dengan judul jurnal Sentiment Analysis on Indonesian Tweets about the 2024 election. Perkenalkan, saya Dwi Julianisa dengan NIM SSI 2023-03630. Topik penelitian ini adalah analisis sentimen masyarakat Indonesia terhadap pemilu 2024 berdasarkan data tweet di platform X atau Twitter menggunakan metode machine learning dan natural language processing atau NLP. Selanjutnya ke latar belakang. Latar belakang jurnal ini yang dibahas adalah yang pertama, media sosial atau Twitter menjadi tempat utama masyarakat mengekspresikan pendapat tentang pemilu 2024. Twitter memiliki 321 juta pengikut aktif. Analisis sentimen penting untuk memahami opini publik dalam konteks politik. Yang terakhir adalah penelitian sentimen terkait pemilu Indonesia masih terbatas. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis sentimen publik di Twitter terkait pemilu 2024. Yang kedua adalah membandingkan performa 4 metode naive Bayes, SVM, LSTM, dan GRU. Kemudian memberikan wawasan tentang opini masyarakat melalui data tidak terstruktur. Selanjutnya ke rumusan masalah. Apa sih rumusan yang dibahas dalam jurnal ini? Maksud saya rumusan masalahnya adalah bagaimana performa metode machine learning atau naive Bayes dan SFM dibandingkan metode deep learning atau LSTM dan GRU dalam mengklasifikasi sentimen publik di Twitter terkait pemilu 2024 Indonesia. Batasan masalahnya yang pertama ada data hanya bersumber dari Twitter atau dengan kata kunci pemilu. Yang kedua adalah metode yang digunakan dibatasi pada naive Bayes, SFM, SVM, LSTM, dan GRU. Kemudian sentimen diklasifikasikan ke dalam 3 kategori: positif, negatif, dan netral. Yang terakhir adalah total dataset sebanyak 881 tweet. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian dalam jurnal kali ini. Subjeknya yaitu pengguna Twitter atau X yang memposting tweet terkait pemilu 2024. Objeknya yaitu tweet berbahasa Indonesia yang mengandung kata kunci pemilu sebanyak 881 tweets. Kemudian ke metode yang digunakan dalam jurnal kali ini. Metodenya yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data ini dari tweet harvest. Kemudian ke processingnya ada cache folding, penghapusan simbol atau URL, stop word removal, streaming, dan tokenisasi. Kemudian ke metode klarifikasi atau 4 metode. Yang pertama adalah naive Bayes, multinominal, SFM, SVM, kernel RBF, LSTM yaitu early stopping, dan GRU early stopping juga. Kemudian ke evaluasi ada confusion matrix, akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Pendekatan komparatif antara machine learning dan deep learning. Kemudian fokus pada klarifikasi sentimen pada publik terhadap pemilu 2024 di Twitter atau X menggunakan 4 metode klasifikasi untuk membandingkan performa. Kemudian memberikan insight dari data tidak terstruktur. Kemudian hasil utama penelitiannya yaitu kalau dari metode naive Bayes itu akurasinya 64%. Kemudian dari SVM yaitu akurasinya 63%. Kemudian LSTM 60%. GRU 57%. Ringkasan hasilnya adalah naive Bayes mencapai akurasi tertinggi sebesar 64%, diikuti oleh SVM 63%, diikuti oleh SSTM 60%, dan GRU 57%.
Perbandingan akurasi metodenya bisa dilihat dari grafiknya yang ada di sebelah kanan. Kesimpulan hasilnya adalah naive Bayes menjadi metode terbaik untuk dataset penelitian ini yang terdiri dari 881 tweet terkait pemilu 2024. Metode mesin learning sederhana justru memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode deep learning pada ukuran data yang relatif terbatas. Nah, kesimpulan penulis atau kesimpulan dari jurnal ini yang pertama adalah metode tradisional atau lebih efektif pada dataset kecil. Maksudnya apa sih? Metode tradisional naive Bayes dan SVM terbukti lebih efektif pada dataset kecil dengan fitur terstruktur. Nah, tadi kan hasilnya naive Bayes itu 64% dan SVM 63%. Sedangkan deep learning berpotensi besar namun rentan overfitting. LSTM dan GRU memiliki potensi lebih besar untuk analisis yang kompleks namun rentan terhadap overfitting. Akurasi model deep learning kan LSTM tadi 60%, GRU 57%. Rekomendasi penulis adalah yang pertama regulasi model deep learning, gunakan teknik regulasi seperti dropout L1 atau L2 untuk mengurangi overfitting dan meningkatkan generasi model. Yang kedua adalah pengembangan hybrid model, kombinasi metode tradisional dan deep learning untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing dalam meningkatkan akurasi. Yang terakhir adalah optimasi akurasi dan generalisasi. Pendekatan hybrid diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal pada berbagai kondisi data dan kompleksitas analisis. Nah, yang terakhir adalah arah penelitian selanjutnya. Perluas dataset, menambah jumlah data tweet agar model dapat belajar lebih baik dan menghasilkan performa yang lebih stabil. Kemudian integrasi analisis multibahasa. Mengintegrasikan analisis multibahasa untuk memahami opini publik dalam konteks yang lebih luas dan beragam. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.